Selamat berjumpa lagi. Tetap semangat belajar matematika dari rumah ya. Kita sudah sampai di video yang terakhir untuk persamaan garis lurus. Jadi video ini adalah bagian kelima dari persamaan garis lurus, yaitu penerapan persamaan garis lurus dalam masalah nyata. Jadi diharapkan bahwa ketika kalian selesai mempelajari video ini, maka kalian diharapkan dapat menerapkan persamaan garis lurus dalam menyelesaikan masalah nyata dengan tepat. Nah, kita langsung masuk di dalam contoh soal. Kita akan melihat contoh soalnya bagaimana dan bentuk penyelesaiannya. Nah, contoh soal yang pertama. Dian menabung di bank sebesar Rp500.000 dan memperoleh bunga sebesar Rp4.000 setiap bulan. Tulislah pasangan titik yang memperlihatkan berapa banyak uang dalam ribuan rupiah yang dimiliki Dian setelah 2 bulan dan setelah 4 bulan jika ia menyimpan seluruh uangnya. Tuliskan persamaan garis yang menunjukkan hubungan antara banyaknya uang yang dimiliki dalam ribuan rupiah dengan waktu dalam bulan. Jadi Dian ini dia menabung di bank sebesar 500.000. Nah, tiap bulan dia mendapatkan bunga sebesar 4.000. Nah, coba kita lihat ada 2 pertanyaannya di sini ya. Yang pertama, maka langkah yang pertama kalau kita dapatkan soal seperti tadi adalah kita gambarkan dalam bentuk persamaan garis lurus. Nah, di sini Ibu sudah gambarkan X, sumbu X atau sumbu yang mendatar ini adalah lama menabung. Di sini ada 1 bulan, 2 bulan, kemudian sumbu Y atau yang tegak ini atau vertikal ini adalah banyaknya tabungan. Jadi di dalam soal tadi pada jadi mula-mula Dian itu dia menabung 500.000. Jadi ini masih 0 bulan. Setelah 1 bulan Dian mendapat bunga sebesar 4.000. Jadi jumlah tabungannya adalah 500 ditambah 4.000. Jadinya adalah 504.000. Kemudian bulan yang kedua tambah lagi 4.000, jadinya 508.000. Tambah lagi yang ketiga 512.000. Untuk bulan yang keempat tambah lagi 4.000, jadi semua tabungannya sudah berjumlah 516.000. Nah, dari grafik ini kita sudah mendapatkan pasangan titik untuk jumlah tabungan Dian setelah 2 bulan dan 4 bulan. 2 bulan tadi ini ya 508.000, kemudian 4 bulan adalah 516.000. Jadi ini kita sudah dapatkan 2,508.000. 2 ini adalah X-nya, 508.000 ini adalah Y-nya. Begitupun dengan bulan yang keempat. Nah, karena dia dalam ribuan, maka tidak perlu ini yang ribuannya. Oke, nah, dari titik ini kita bisa peroleh, oh ini adalah X1, ini Y1, ini adalah X2, dan ini adalah Y2. Nah, X1 dan Y1, X2, dan Y2 ini akan kita pakai untuk menentukan persamaan garisnya. Nah, persamaan garis yang melalui 2 titik tadi. Jadi di sini saya sudah kasih keluar ribuannya karena di dalam soal tadi dia dituliskan dalam ribuan. Jadi ribuannya kita buang saja. Oke, kita dapat 2,508, kemudian titik yang kedua adalah 4,516, di mana X1-nya adalah 2, Y1-nya adalah 508, tak perlu lagi ini ribuannya, X2-nya adalah 4, Y2-nya adalah 516, tak perlu lagi ini ada ribuannya. Nah, kita substitusikan ke dalam rumus. Nah, rumus untuk menentukan persamaan garis kalau diketahui melalui 2 titik, maka rumusnya adalah ini. Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, apa yang diketahui di atas tadi, kita sisa substitusikan ke dalam rumus ya. Jadinya Y1-nya adalah 508, Y2-nya adalah 516, Y1-nya adalah 508, X1-nya adalah 2, X2-nya adalah 4, X1-nya adalah 2. Kita selesaikan, jadinya Y dikurang 508, 516 dikurang 508 itu sama dengan 8. X dikurang 2 per 4 dikurang 2 itu sama dengan 2. Yang berikut. Sampai di sini kita sisa kasih silang nih, kali silang. 2-nya kita kalikan ke sini, 8-nya kita kalikan ke ruas kanan. Jadinya 2 dikali Y dikurang 508 sama dengan 8 dikali X dikurang
2. Kita selesaikan. 2 dikali Y hasilnya adalah 2Y. 2 dikali 508 hasilnya adalah 1016. 8 dikali X adalah 8X. 8 kali 2 adalah 16. Kita selesaikan, pindahkan ini kurang 1016 ke ruas kanan. Kurang berubah menjadi tambah. Hasilnya 2Y sama dengan 8X dikurang 16 ditambah dengan 1016. Hasilnya adalah 2Y sama dengan 8X ditambah 1000. 1000 dapat dari mana? Negatif 16 ditambah dengan 1016 sama dengan 1000. Duanya kita kasih pindah ruas, di sini kali, pindah ruasnya menjadi bagi. Hasilnya adalah 8X ditambah 1000 dibagi 2. Jadi semua yang ada di sini kita bagi dengan 2. Jadinya 8X dibagi 2, 1000 dibagi 2. Hasilnya adalah 8 bagi 2, 4X, 1000 bagi 2 adalah 500. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 4X ditambah dengan 500. Oke, cukup ya. Yang berikut, contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang kedua. Sebidang tanah dihargai dengan 50 juta rupiah. Harga tanah tersebut diperkirakan mengalami kenaikan konstan sebesar 200.000 per tahun. Nah, tentukan yang pertama, persamaan garisnya, dan yang kedua adalah harga tanah setelah 5 tahun. Oke, langkah yang pertama kita lihat dulu apa yang kita bisa ketahui dari soal. Nah, kita misalkan X itu adalah waktu, dalam soal ini adalah tahun. Y itu adalah nilai harga tiap tahunnya. Nah, C itu adalah bilangan konstan. Bilangan konstannya itu tadi ya adalah harga tanahnya, 50 juta. Nah, oke. Kemudian E atau gradiennya kita ambil di sini adalah 200.000. Karena tiap tahunnya bertambah. Jadi itu kemiringannya. Maka persamaannya adalah Y sama dengan MX ditambah C. Nah, kalau dia soalnya seperti ini, diketahui ada Y-nya, diketahui C-nya, ada M-nya, sisa kita substitusi M dan C ke dalam rumusnya. Jadinya Y sama dengan 200.000 X ditambah dengan 50 juta rupiah. Jadi persamaan garis dari harga tanah tersebut adalah Y sama dengan 200.000 X ditambah dengan 50 juta rupiah. Bagian yang ke B. Bagian B tadi adalah kita mau menentukan harga tanah setelah 5 tahun. Setelah 5 tahun berarti X-nya sama dengan 5. Maka kita substitusikan X ke dalam persamaan yang kita sudah dapatkan di bagian A tadi. Y sama dengan 200.000 X ditambah dengan 50 juta rupiah. Y sama dengan 200.000 rupiah dikali 5 ditambah dengan 50 juta rupiah. 200.000 dikali 5 sama dengan 1 juta ditambahkan dengan 50.000. Jadi Y sama dengan 51 juta rupiah. Jadi harga tanah setelah 5 tahun adalah 51 juta rupiah. Bisa dipahami ya? Ya, contoh soal yang ketiga. Sebidang tanah ditanami jeruk. Ketika musim panen tiba, setiap seminggu jeruk-jeruk dari kebun itu dipetik. Ternyata hasil yang diperoleh membentuk suatu garis lurus. Pada minggu keempat dan ketujuh, hasil yang diperoleh adalah 25 kg dan 31 kg. Pertanyaannya adalah buatlah persamaan garisnya, dan yang kedua adalah berapakah jumlah jeruk yang dipetik pada minggu yang pertama. Nah, oke. Coba kita lihat penyelesaiannya. Kita misalkan dulu, X-nya itu sama dengan waktu, dalam hal ini adalah minggu. Y itu adalah jumlah jeruk dalam kilogram. Kemudian, kita peroleh tadi bahwa dalam minggu keempat hasilnya adalah 25 kg. Nah, ini kita bisa tulis dengan 4,25 X, Y ya. X itu adalah minggunya, 25 adalah jeruknya dalam kilogram. Jadi, X1-nya adalah 4, Y1-nya adalah 25. Yang berikut, dalam minggu ke-7, hasilnya 31 kg. Ini bisa kita tulis dengan X2, Y2. X2-nya adalah 7, Y2-nya adalah 31. Nah, dari apa yang kita ketahui ini berarti kita bisa dapat bahwa untuk menentukan persamaan garis lurusnya berarti ini yang kita pakai rumusnya adalah yang melalui 2 titik. Menentukan persamaan garis lurus yang melalui 2 titik, maka rumusnya adalah ini. Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per
per X2 dikurang X2. Nah, apa tadi yang kita peroleh? Ibu simpan di sini ya, X1, Y1, X2 dengan Y2, kita substitusikan ke dalam rumus. Kita sisa substitusikan semuanya. Y dikurang Y1-nya adalah 25, Y2 dikurang dengan Y1, Y2-nya adalah 31 dikurang 25, X dikurang X1, X1-nya adalah 4 nih, X2 dikurang X1, X2-nya adalah 7, X1-nya adalah 4. Maka sisa kita selesaikan. Y dikurang 25, 31 dikurang 25 adalah 6, X dikurang 4, 7 dikurang 4 adalah 3. Nah, kita sisa kali silang nih dari sini nih. 3 kita kalikan ke sini, 6 kita kalikan ke sini. Hasilnya adalah 3 dikali Y dikurang 25 sama dengan 6 dikali X dikurang 4. Kita kalikan ke dalam ya. Jadinya 3 dikali Y sama dengan 3Y, 3 dikali 25 sama dengan 75, 6 dikali X adalah 6X, 6 dikali 4 adalah 24. Nah, kita peroleh nih. Min 75 kita kasih pindah ke ruas kanan. Negatif berubah menjadi positif. Jadinya 3Y sama dengan 6X dikurang 24 ditambah 75. Jadi negatif sudah berubah menjadi positif. Hasilnya adalah 3Y sama dengan 6X dikurang 51. Atau kita kasih pindah nih, ini kali, pindah ruas jadi 3Y sama dengan 6X ditambah 51. Jadi semua yang ada di sini kita bagi dengan 3. 6X dibagi 3 ditambah 51 per 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2X. 51 dibagi 3 sama dengan 17. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X ditambah dengan 17. Oke, bagian yang ke B, maka berapa jumlah jeruk yang dipanen pada minggu pertama? X tadi itu adalah waktu atau minggu. Kalau minggu pertama berarti X-nya sama dengan 1. X1 sisa kita substitusi ke persamaan yang kita peroleh tadi tuh di bagian A. Persamaannya adalah Y sama dengan 2X ditambah 17. X-nya kita ganti dengan 1. 2 kali 1 ditambah 17. 2 kali 1 adalah 2. 2 ditambah 17 adalah 19. Jadi, jumlah jeruk yang dipetik pada minggu pertama adalah 19 kg. Jadi, cukup sampai di sini materi kita untuk KD4 persamaan garis lurus.